Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas harap memimpin doa sebelum kita belajar. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya pada pagi hari ini Ibu akan mengabsen sebelum kita masuk ke dalam materi. Bagi yang namanya Ibu panggil harap tunjuk tangan ya. Absen pertama Ana. Kedua Budi. Ketiga Rizky. Keempat Septi. Kelima Zahra. Baik, hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba kalian tengok di bawah kalian apa ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, tolong diambil dan disimpan terlebih dahulu. Setelah pembelajaran berakhir, nanti sampahnya harap dibuang. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang tahu materi yang akan kita bahas hari ini? Iya, betul sekali Budi. Jadi hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian teks eksplanasi, kemudian ada ciri-ciri teks eksplanasi, dan ada kebahasaan dari teks eksplanasi. Anak-anak tolong lihat slide yang Ibu tampilkan. Di situ terdapat pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena atau sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain, sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi. Yang kedua yaitu menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Tujuan utama pembuatan teks eksplanasi adalah menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Apa yang menyebabkan suatu peristiwa besar itu menjadi hingga mengundang banyak perhatian orang. Adakah faktor internal dan eksternal yang menyebabkan peristiwa itu hingga menyebabkan banyak orang yang sangat luas. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi itu terdapat 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu struktur terdirinya dan pernyataan umum, sebab, akibat, dan interpretasi. Teks eksplanasi pasti memiliki struktur pernyataan umum, sebab, akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum mengenai peristiwa yang terjadi ditopang dengan sebab dan akibat, dan interpretasikan dengan analisis mengenai peristiwa tersebut sebagai simpulan terakhir untuk menegaskan. Kemudian yang kedua itu ada informasi berdasarkan fakta dan data. Penjelasan harus disertai dengan segala bentuk data-data akurat yang didapatkan.
Data tersebut bisa diperoleh dari hasil penelitian, wawancara, observasi, ataupun dari referensi buku-buku. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat objektif. Teks eksposisi harus bersifat objektif, jangan hanya ala kadarnya, tanpa data dan fakta. Tidak diperbolehkan hanya melakukan khayalan atau perspektif belakang. Yang keempat, bahasa yang mengenai pengetahuan dan peristiwa. Teks eksplanasi bukan hanya sekedar teks cerita tanpa tujuan. Yang jelas, bukan hanya sekedar untuk hiburan dan sejenisnya. Namun, teks jenis ini harus memberikan suatu informasi dan pengetahuan yang akan dipaparkan. Kemudian sesuai dengan peristiwa yang terjadi beserta proses-proses sebab dan akibatnya. Jangan memasukkan unsur subjektif pada teks jenis ini kecuali sebagai pendapat berdasarkan analisis yang tepat. Kemudian yang kelima, bersifat informatif. Teks eksplanasi harus bersifat informatif. Karena bersifat informatif ini berdasarkan data, penjelasan informasi secara tanpa bersifat mengurai dan mendoktrin. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal yang bersifat umum, bukan partisipan manusia. Contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, kerusakan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Kemudian yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan rasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi kronologis, hubungan waktu, dan kualitas. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai korban yang dikenai suatu tindakan. Predikat pada kalimat ini biasanya berhubungan seperti kata di ataupun ter. Kepada Ana, tolong bacakan slide yang ada di depan. Ya, terima kasih sudah membantu membaca. Baiklah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih kepada Ana sudah membantu membaca slide yang Ibu tampilkan. Selanjutnya, kalian jangan lupa belajar di rumah serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru lain. Jangan lupa belajar. Oke, jangan lupa untuk belajar di rumah serta mengulas kembali materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.